Alright, check zone everyone, kembali lagi ya bersama saya di channel yang gak jelas, yang dimana kali ini kita akan kembali ke konten biasa kita, yang dimana di malam minggu kita akan bikin video reaction saudara-saudaraku, dan semoga kalian betah ya. Dan juga ini suara saya hilang saudara-saudaraku, jadi ya, harap dimaklumi ya. Saya sibuk akhir-akhir ini dan saya udah bertemu dengan banyak orang, jadi karena itu ya suara saya habis. Tapi demi kalian ini hati saya kepingin bilang demi uang. Aduh ya Allah, pertama kali cari ini. Ya udah deh. Dan ini saya pakai akun saya yang satu lagi ya. Jadi kalau kalian misalkan ngelihat akun saya deh, silakan disapa. Nah juga saya nggak nonton aneh-aneh nih ya, nggak nonton aneh-aneh saya. Ya paling nggak akhir-akhir ini saya nonton Black Clover. Ya udah tahu saya deh. Apa deh? Ini penyebab salah stay di Liverpool karena keluarganya suka, udah tuh aja. Tapi saya ingin denger alasannya apa, coach? Alasannya apa nih, coach? Hilang suaranya dong. Cuman ini pemain ternyata masih ambisius. Jadi ibarat gini, gaji gue sekarang 100.000, contoh aja, bukan gaji dia lebih gede. 100.000 kalau gue per minggu, kalau ke Arab gue bisa dapat 1.500.000 per minggu. Bisa nggak Liverpool naikin ke 250? Bisa sebenarnya. Contoh, ambil tengah. Kalau Liverpool bisa, gue nggak ke Arab. Gue ngambil 500.000, jadi gue ambil jalan tengah, gue tetap stay. Karena dia masih ambisius lah. Dengan Champions League kan baru sekali menang dia. Ya itu benar tuh, di BBC Sport kalau nggak salah. Dan ternyata disanggupin. Ya memang bisa sebenarnya, cuman buat yang gak tahu nih, buat fans-fans lahir kayak Arsenal, Manchester United nih, saya kasih tahu ya, Liverpool itu adalah salah satu klub terkaya di Inggris nomor berapa ya? Kayak nomor 2 apa nomor 3 setelah Manchester City dan juga Manchester United ya, meskipun Manchester United agak-agak sengklek juga gitu owner. Cuman ya, ini buat yang gak tahu, owner Liverpool itu adalah owner pelit. Pemain baru bakalan datang kalau misalkan pemain lama itu dijual atau nggak keluar. Contoh kayak Trent Alexander-Arnold kemarin. Aduh, baru bergerak Liverpool. Kalau nggak ada yang keluar, nggak ada yang dibeli. Itu Liverpool tuh, filosofi ball money kan sebutannya. Gajinya dinaikin, tapi tidak sebesar kayak tawaran di Arab. Makanya dia stay. Nah pertanyaan kan, pemain segitu kan udah rentan cedera. Sejauh ini saya belum pernah lihat Mo Salah cedera, teman. Bener deh, sama kayak Sadio Mane. Dengan kerasnya Liga Inggris. Cuman enggak, belum pernah. Ya setengah udah bener lah ya. Karena Coach Justin fans Arsenal, Pak. Dia kalau ngasih jangan ribet udah. Yuk yang lain yuk. Dan nih, ajar Rip. Saya suka nonton bola, semua bola nih. Ya ini lagunya ya, copyright. Pak, lagunya copyright semua nih. Saya bakalan sensor nih, lihatlah. Ini apa nih? Ketika subuh-subuh kedatangan customer cantik, auto hilang ngantuk. Astaga, abang dah kayak gak pernah lihat cewek aja. Astagfirullahaladzim. Kayak gak pernah lihat cewek aja, heran liatnya. Astagfirullah. Fix jomblo. Enggak, Ari bukan begitu ya. Tapi di tempat saya, Alfamart dengan Indomaret, ini saya nggak promosi. Alfamart dan Indomaret di tempat saya itu ya lama bukan. Nggak pernah ada yang subuh-subuh, Pak. Apa nih, dari CCTV aja cantik, apalagi yang ngeliat langsung.
Ya, jomblo. Wah, you are John ya. Satu laki-laki bahagia, semua lelaki bisa berasa. Enggak, saya enggak. Saya enggak. Luar biasa, orang baik berkah selalu buat kalian, semoga. Ini yang saya benci, YouTube. Tolong YouTube. Saya ke-trigger, Pak. Paling benci banget. Nggak hilang-hilang, man. Saya udah komplain, udah berkali-kali. Di tempat saya baru aja saya hapus. Ya, ada 40. YouTube. Cobalah untuk tiru TikTok. Untuk ya komen-komen spam atau komen-komen yang berbau dengan ya kesesatan kayak gitu. Bisa di ini loh, bisa diatur, Pak. TikTok tuh. YouTube kenapa nggak bisa? Aneh banget. Ya kira-kira begitulah. Skip. Mulai dari Kejebak saya, ya Allah. Ya, copyright. Name something a divorced man hopes his ex-wife will do. Die. Keren ya. Name something a divorced man Sesuatu yang hopes his diharapkan pria terjadi kepada mantan istrinya sesudah mereka bercerai. Wah, luar biasa. Tapi jangan sampai lah ya. Bagi yang sudah menikah, tolong dijaga baik-baik ya keharmonisan keluarganya ya. Saya belum menikah nih ngomong. Aduh ya Allah, udah skip. Agak aja. Apa nih, put this on 0.3. Saya nggak ngerti caranya gimana, maaf ya. Nggak ngerti saya gimana caranya. Nggak bisa nih, udahlah. Ini saya tahu nih konsepnya nih. Pernah ada saya lihat video. Ini orang India, teman. Kok nggak salah saya ya. Orang India apa orang Arab ya, kira-kira begitulah. Sambil lagi. Aduh. Kenapa ya? Seru lihat deh. Tapi jangan ditiru ya di dunia nyata ya. Jangan ya. Itu hanya konten, please. Holy bitch. Suster loh. Masih keren. Oke. Aduh. Tidak boleh dibercandakan itu ya, tolong. Apa nih, Ren, kok lu gampang banget jinakin kucing? Enggak, saya udah Kodri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah tenang. Oke, lanjut. Ulang yang ini, Rip. Ren, kok lu gampang banget jinakin kucing? Gua kok susah ya? Caranya gimana? Oke, Ren dibilang. Lah ini konten apa ya? Kayaknya bukan. Loh. GTA San Andreas. GTA San Andreas gak tuh? Aduh. Tapi kalau ditanya apakah saya mau main GTA San Andreas, cocok gamenya di saya, teman. Tapi kalau misalkan kalian minta, ya bolehlah kita main GTA 5. Saya ada GTA 5 ngomong-ngomong. Dapat gratis dari Epic Game Store ya. Cuman ya nggak pernah season dulu, man. Sama dengan Resident Evil. Resident Evil saya punya kayak Resident Evil 2 remake, 3 remake, yang 5 sama yang 1, yang 0 apa yang 1 ya, kira-kira begitulah. Karena saya mau konten dan takut. Ya, terima kasih banyak untuk kontennya. Skip. Apa nih? When he realized red is good for him. Ya, benar sekali. Bahkan kucing saya di rumah ya. Aduh, saya udah 2 minggu belum pulang ke rumah.
Kucing saya di rumah ketika saya kasih makanan ya makanan kayak kue, coklat, itu langsung disantap saudara-saudara. Saya belum pernah coba yang semakan, mungkin saya akan coba nanti. Ada di rumah saya itu ya bisa dibilang semangka adalah buah favorit. Ya, semoga gemuk ya. Aduh, anime lagi ya. When you attack someone thinking that he is a bot. NPC. Rasulullah pernah mengisahkan seorang lelaki dari Bani Israel Apa itu? Saya pengen dengar. ingin berhutang 1.000 dinar kepada laki. Ini nggak copyright nggak, teman? Karena nanti coba aja dulu. Pemilik uang berkata, Datangkanlah beberapa saksi agar mereka menyaksikan hutangmu ini. si penghutang Asik. menjawab, Cukuplah Allah sebagai saksi. Kalau begitu, datangkan orang yang dapat memberikan jaminan. Cukuplah Allah sebagai penjamin. mendengar jawaban itu, pemilik uang pun menimpalinya dengan berkata, Engkau telah benar. maka hutang pun diberikan kepadanya sebanyak 1.000 dinar hingga waktu tempo yang telah Tapi kalau bisa jangan berhutang ya. Karena bisa jadi besok mana tahu ya kan. Meninggal besoknya. Game siapa yang mau bayar? disepakati. Kemudian lelaki penghutang itu pergi hendak melakukan perjalanan di laut hingga dia dapat menuntaskan keperluannya. Setelah lama berlayar karena keperluannya, lelaki yang berhutang mencari kapal yang bisa mengantarkannya. Karena hutang itu tepat waktu tempo yang telah disepakati, tetapi ia tidak mendapatkan satupun kapal yang bisa membawanya. Maka ia pun mengambil sebatang kayu dan melubanginya, lalu memasukkan uang 1.000 dinar beserta secarik surat ke dalam kayu itu. Kemudian dia meletakkan bagian dan kayu yang telah ia lubangi hingga rapat, lalu ia pergi ke laut. Setelah sampai dia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku telah berutang kepada si fulan dengan uang sejumlah 1.000 dinar. Ketika ia meminta mendatangkan penjamin, aku menjawabnya, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia pun ridho engkau sebagai penjamin. Kemudian dia meminta mendatangkan saksi, aku menjawabnya, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia Oke. pun ridho. Sesungguhnya aku telah berusaha sekuat tenaga Keseru ya mendapatkan liatnya. kapal untuk menitipkan haknya. Akan tetapi aku tidak mendapatkannya. Sungguh, sekarang ini aku titipkan uang ini kepadamu. kemudian kayu itu ia lempar. Kalau orang sekarang ya, kalau orang sekarang, kalau orang dulu ya, ini saya nggak tahu ini ceritanya benar atau enggak. Ketika dia berutang ya cepat dibayar. Coba kalau orang sekarang. Coba kalau orang sekarang buat dia berutang tapi lebih galak dari orang yang menghutangi ya. Astagfirullah. Lemparkan ke laut hingga tenggelam dan dia pergi. Dan pada satu ketika orang yang menghutangi pergi keluar rumah melihat ke arah pantai. Siapa tahu ia mendapatkan kapal. Ya, saya pribadi ya bisa dibilang pernah atau sering sewaktu kuliah menghutangi orang-orang yang butuh uang gitu. Ya saya nggak kasih kayak semacam persyaratan atau gimana semacamnya ya. Yaudah, kalau mau pinjam 500, sejuta saya kasih pinjam. Ya cuman dibalikin atau dengan tepat waktu. Tapi terkadang ada beberapa ya bisa dibilang itu sebutannya teman atau gimana ya sih. Dia nggak pernah kembalikan uang saya, tapi saya ya udahlah ikhlasin aja lah, nanti diganti sendiri. Dah ya bener. Diganti sendiri ya, kira-kira begitulah. Tapi jangan sampai kayak saya ya. Kapal yang membawa titipan uang Jadi untuk pada ya ketika menghutangi satu perkara ya kayak uang atau semacam janji atau semacamnya ya ngasih gitu aja gitu. Kalau bisa dikasih syarat atau apa gitu, jaminan kayak gitulah teman lah ya. Karena ya bisa dibilang saya akan mengatakan kalau orang yang berhutang selalu galak ketika diminta apa yang dia hutangin gitu. Itu benar gak sih perkataan saya? tiba ia menemukan sebatang kayu. Ia lalu mengambilnya. Berantakan dia si Arif Istrinya, nih, lalu kebiasaan. ia pulang. Setibanya di rumah dia segera membelah kayu itu dan betapa terkejutnya dia mendapatkan uang dan secarik surat. Tak lama kemudian lelaki yang berhutang tiba dari kepergiannya dan dia segera mendatangi orang yang telah meminjamkan uang kepadanya dengan membawa uang 1.000 dinar yang lain. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kapal, untuk memenuhi janjiku dan menyerahkan uangmu. Akan tetapi aku tidak mendapatkan satu kapal pun selain kapal yang aku tumpangi ini. Tapi tidak berlaku di zaman sekarang, Bapak. Orang yang menghutangi menjawab, Apakah engkau telah mengirimkan Kira-kira komentarnya sama gak ya? Ini di zaman Nabi sekarang orang hutang pada ikan gak mau membayar. Terus saya bilang ya Allah udah. Skip ya, makasih banyak atas ilmunya. Ini apa? First blood. Bot fix Jadi bot. Muhammad Fakhrudin nanya, kenapa sih Apa tuh? Muhammad Fakhrudin.
Bang, kenapa klan Uchiha yang dibantai Itachi nggak ada yang jadi Edo Tensei? Semua anggota klan Uchiha Iya, yang ya? dibantai kagak di Edo Tensei. Padahal ya kalau dipikir-pikir itu tuh bisa jadi aset tempur yang kuat buat si Kabuto. Kemungkinannya ada 5. Pertama, Apa itu? mayat-mayat mereka udah dimusnahin sama si Danzo. Bahkan mungkin disegel biar kagak bisa disalahgunain. Si Kabuto butuh DNA buat Edo Tensei. Dan kalau mayatnya gak ada, ya wassalam. Udah gitu stok mata saringan yang disimpan si Obito selama ini udah hancur gara-gara si Sasuke waktu ngetes Eternal Mangekyo Sharingan-nya. Kedua, Oh, gitu. gak semua Uchiha itu jagoan. Yang dibantai itu kebanyakan ninja biasa, bukan kaliber Itachi, Shisui, atau Madara. Jadi buat si Kabuto ya gak menarik. Ketiga, resiko mereka lepas dari pengaruh Edo Tensei lebih gede. Siapa tahu kan dari sekian banyaknya Uchiha, ada beberapa orang yang bisa lepas kayak si Madara atau Itachi. Mungkin si Kabuto kagak mau ambil resiko. Keempat, si Kabuto cuma mau ngebangkitin ninja kuat yang bisa bikin gempar dunia shinobi, yang punya nama gede. Ini sambil nonton aja ya teman. Uchiha random Saya yang nggak tahu apa-apa, disumpah deh. kelima, dari sisi cerita nih ya, kalau para Uchiha dibangkitin bisa ngeganggu plot, apalagi buat cerita Itachi dan Sasuke. Ah bener tuh. Bayangkan aja teman, Itachi aja. Ini saya nonton Naruto Shippuden juga dong ngomong-ngomongnya. Gara-gara Jaya ngomong-ngomong. Itachi aja. Apa sih namanya? Koto Amatsuka. Bukan itu Rip. bukan apa namanya ya, pokoknya intinya Itachi bisa lepas kendali dari Kabuto ya, satu orang aja loh, apalagi yang Bayangin satu aja si klan Sasuke loh. ketemu lagi sama bokap nyokapnya yang udah dibantai. Bisa chaos jalan ceritanya dan jadi gak bermakna lagi. So, jangan lupa subscribe. Bermakna sih sebenarnya. Contoh aja kayak Naruto sama Minato gitu, bermakna. Ya, semua orang beda pendapat. Makin panas. Aduh, astagfirullahaladzim, saya baru mulai abang dah, ya Allah, politik lagi. Aduh, saya bukan benci atau segala macam. Kebiasaan nih algoritmanya. Apa nih? Sindir buzzer dah. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini, dan ya kita ketemu lagi di video yang lain ya. Silahkan ditunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Ramos Ambarita. Ini yang polisi bukan? Bukan kayaknya. Ya udah deh, sampai jumpa di video selanjutnya. And sorry ja. Gokigeyo. Mirip Luka Blight. Iya gak sih? Aduh, udahlah. Tutup aja Rip. Apa nih? Cewek ini shock saat tahu penjelasan dari pacar yang diminta jujur. Kenapa mau pacaran? Sekali lagi saya katakan ya. Pacaran nggak boleh! Nah, tutup.